Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9, yaitu saya Agatha Cecilia Pardosi dan rekan-rekan saya ada Ramean Krisnawati Nainggolan dan juga ada Lieni Samosid. Jadi teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai Synthes Wilcoxon Match Pairs, di mana materi ini merupakan salah satu dari mata kuliah yaitu Statistika Pendidikan yang dosen pengampunya Bapak Asis Prof. Dio Sarkiti, SPD, MPD. Langsung saja, penggunaan uji Wilcoxon dapat digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis perbandingan dua sampel yang saling berkolerasi bila persyaratan distribusi normal tidak terpenuhi atau jika data yang diolah termasuk kelompok data berbentuk ordinal. Adapun langkah-langkah dalam pengujian Wilcoxon, yang pertama merumuskan hipotesis penelitian, yang kedua menghitung nilai selisih dari setiap data pengamatan, yang ketiga menentukan nilai perubahan data setiap pengamatan, yaitu positif, negatif, maupun nol. Yang keempat menentukan rank atau peringkat pada hasil langkah ketiga, mulai dari data terkecil diberi rank pertama atau 1 sampai dengan data terbesar. Yang kelima, pisahkan nilai rank yang bertanda positif dan rank yang bertanda negatif. Kemudian dijumlahkan. Dan yang keenam, menentukan nilai statistik Wilcoxon yang diberi simbol W hitung dengan memilih jumlah rank terkecil. Yang ketujuh, jika banyaknya data kurang lebih 5 pasang, maka dibandingkan nilai W hitung dengan nilai W tabel dengan kriteria H0 diterima jika W hitung lebih besar dari W tabel. Dan yang ke-8, jika banyaknya pasangan data lebih dari 25 pasang, maka distribusinya menggunakan pendekatan distribusi normal sehingga kita dapat menggunakan transformasi Z dengan rumus Z hitung sama dengan W hitung dikurang N, buka kurung, N ditambah 1, tutup kurung, per 4 dibagi akar N, buka kurung, N tambah 1, kali 2N tambah 1, tutup kurung, per 24. Maka kriteria uji yaitu H0 diterima jika Z tabel kurang dari Z hitung. Kurang dari Z tabel. Kita bisa melihat perhitungan tersebut menggunakan tabel nilai kritis T uji Wilcoxon. Kemudian, ada contoh soal yaitu guru ingin mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar peserta didik dengan memberi metode 1 dan metode 2 pada siswa yang mengikuti pembelajaran biologi. Nah, percobaan dilakukan terhadap 20 siswa. Metode 1 digunakan pada proses pembelajaran, kemudian dilakukan evaluasi. Nah, metode yang kedua dilakukan pada pembelajaran berikutnya. Kemudian dilakukan evaluasi. Maka, diperoleh data seperti tabel di samping, dengan berasumsi data tidak distribusi normal dengan taraf kepercayaan 95%. Nah, apakah ada perbedaan prestasi belajar siswa yang signifikan antara diberi metode 1 dan metode 2 pada siswa yang mengikuti pembelajaran biologi? Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan percobaan uji Wilcoxon pada Excel. Baiklah teman-teman, kita akan melakukan uji hipotesis pada uji Wilcoxon. Nah, H0 tidak terdapat perbedaan prestasi belajar siswa yang signifikan antara diberi metode 1 dan 2 pada siswa yang mengikuti pembelajaran biologi. Kemudian, HA ada perbedaan prestasi siswa yang signifikan antara diberi metode 1 dan 2 pada siswa yang mengikuti pembelajaran biologi. Nah, pada tabel telah tersedia data metode 1 dan metode 2. Nah, jumlah datanya itu ada 20, yang dimana masing-masing memiliki nilai yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan mencari selisih dengan menggunakan sama dengan metode 2 dikurang metode 1, kemudian enter. Ini kita tinggal tarik ke bawah. Nah,
karena masih banyak terdapat data yang negatif, kita akan mengubah data yang negatif ini menjadi data yang positif dengan cara sama dengan ABS dan mengklik data selisih yang pertama. Kemudian enter. Nah, karena semua data sudah bernilai positif, maka kita akan mencari rank dengan cara sama dengan rank average. Nah, data yang ini kita klik baru menggunakan titik koma, kemudian kita blok data, kita blok semua data, kemudian titik koma, dan kita pilih yang satu. Nah, kita tutup kurung. Oke. Kemudian kita ke sini dan kita kunci menggunakan Fn F4. Itu pula yang satu lagi. Enter. Nah, karena sudah dikunci, kita tarik sampai bawah. Nah, karena sudah terdapat data rank-nya, kita bisa menyesuaikan tanda positif dan tanda negatif. Contohnya, pada nilai selisih ini, 3 atau ini positif, maka kita masukkan 7,5-nya di tanda positif. 7,5. Nah, kemudian kita masukkan juga 7,5 di yang positif. Nah, karena di sini negatif, maka kita masukkan satunya di bagian negatif. Nah, begitu pula selanjutnya. 7,5. Kemudian 16,5 itu adalah nilai yang negatif. 16,5 baru ini 12,5, 7,5 nih negatif, 7,5, kemudian 20, kemudian ada 16,5, 12,5, 7,5, ini 12,5, 16,5, 7,5, 3, negatif, kemudian 3, 19, 16,5, dan yang terakhir ada 12,5 di nilai yang positif. Oke, nah untuk menentukan jumlah dari yang positif itu kita menggunakan rumus sama dengan sum yang memblok semua data, kemudian enter. Begitu juga untuk nilai yang negatifnya. Kita blok semua data, kemudian di enter. So, maka nih, W hitungnya itu adalah 67. Kemudian, dikarenakan n-tabel atau jumlah data kita itu adalah 20, maka kita lihat pada tabel nilai Chris T. Uji Wilcoxon itu yang 20 itu terdapat 52. Nih, bisa dilihat pada taraf nyatanya itu 52. Maka kita masukkan di sini 52.
selanjutnya kita akan memasukkan nilai W hitung. Nah, untuk cara menentukan nilai hitungnya, memasukinnya berarti kita langsung aja sama dengan langsung kita tekan yang jumlah yang tadi, enterkan, lalu kita dapatkan 67. Nah, selanjutnya untuk nilai W tabel. Nah, untuk nilai W tabel kita bisa langsung melihat pada tabel T uji Wilcoxon. Jadi, kita lihat dulu dari N-nya. Jumlah N kita itu ada 20. Berarti ada di sini. Ini 20, lalu kita ambil tarif nyatanya 0,05, berarti 52. Kita tulis ini. Selanjutnya kita menentukan nilai Z hitung. Nah, untuk menentukan nilai Z hitung, kita bisa menggunakan rumus ini. Kita lihat rumus dari ini. Z hitung sama dengan W hitung. Nah, W hitungnya ini, kita buka kurung dulu. W hitung, langsung kita kurangkan dengan N. Jadi, N adalah N kita 20. Nah, kita langsung buka kurung. 20 dikali N tambah 1 berarti 20 ditambah 1. Berarti 21. Lalu kita tutup kurung. Kita bagi lagi. Kita masukkan 4. 4, kita tutup kurung. Nah, selanjutnya kita bagi lagi. Kita masuk pada ini. Di sini ada juga sama rumusnya dengan yang tadi, berarti kita buka kurung lagi. 20 untuk N tambah 1 ini berarti 20, langsung 20 kali 21 saja. Kita kalikan langsung dengan 2N tambah 1. Nah, untuk 2N tambah 1 ini kita buka kurung. Kita masukkan 2 dikali N. 20 ditambah 1. Kita tutup kurung lagi. Dibagi 24. Tutup kurung. Selanjutnya, untuk nilainya ini langsung kita pangkatkan dengan 0,5. Maka kita dapat mendapatkan nilai Z hitungnya min 1,41864. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai Z tabel. Nah, untuk menentukan nilai Z tabel ini, kita dapat menggunakan rumus NOR SINV. Yang ini, lalu buka kurung, kita dapat memasukkan 0,025. Kenapa kita memasukkan 0,25? Itu dikarenakan kita menggunakan setengah dari alfa. Karena kita itu menggunakan uji dua pihak. Langsung kita enterkan saja. Maka kita mendapatkan min juga, min 1,95999. Nah, untuk menentukan atau membuktikan bahwa data yang telah dihitung ini terdistribusi dengan normal atau diterima, maka kita bisa menggunakan langsung dengan atau membuktikan dengan SPSS. Baiklah teman-teman, di sini kita akan mencoba uji Wilcoxon menggunakan SPSS. Yang pertama kita masukkan dengan M1 yang merupakan metode 1 atau metode pertama dan juga M2 yang merupakan metode kedua. Selanjutnya pada desimal kita ubah menjadi 0. Begitu juga M2 kita ubah desimal menjadi. Selanjutnya pada measure kita ubah menjadi scale pada M1
dan juga M2 kita sudah menjadi scale. Selanjutnya kita masuk ke data view, di mana kita copy paste data atau nilai dari M1 dan juga M2. Setelah semua data tercopy, selanjutnya baiklah teman-teman, di sini didapatkan hasil dari uji Wilcoxon menggunakan SPSS, di mana negatif ranks-nya pada sum of ranks itu 67, sedangkan yang positif ranks pada sum itu 143. Sedangkan untuk nilai N negatif ranks itu 6 dan nilai N pada positif ranks itu bernilai 14, sehingga total dari datanya semua yaitu 20. Selanjutnya kita lihat pada tabel tes statistik Z atau Z hitung, di mana didapatkan bahwa min 1,426. Selanjutnya tabel-tabel ini bisa kita pindahkan atau kita copy paste ke Microsoft Excel. Baiklah teman-teman, di sini tabel dari SPSS telah kita copy paste dari SPSS dan kita pindahkan ke Excel. Di sini kita bisa lihat bahwa negatif ranks-nya pada sum of ranks-nya itu 67 sesuai dengan yang kita ketahui. Positif ranks-nya adalah 140 sesuai dengan selanjutnya. Di sini ada negatif ranks berjumlah 6 sesuai pada tanda atau tanda negatif pada range. Di sini berjumlah 6. Kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi sesuai ya teman-teman. Selanjutnya pada nilai N positif range-nya itu juga terdapat 14. Dan jumlah dari data atau nilai N-nya merupakan selanjutnya pada di sini pada tabel nilai Z hitung ditemukan bahwa terdapat nilai min 1,41864 dan pada hasil tes statistik menggunakan SPSS ditemukan bahwa nilai Z hitung ialah min 1,426, di mana rumus Z ini digunakan untuk nilai N yang lebih dari 25, sedangkan nilai atau jumlah data yang kelompok penyaji paparkan atau yang kelompok penyaji buat ialah berjumlah 20. Berarti nilainya ini tidak sesuai dengan ketentuan. Dikarenakan tadi jumlah Z hitung atau dari rumus berdasarkan rumus Z hitung ini merupakan rumus dari data yang berjumlah 25. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 9 terkait uji Wilcoxon. Jika ada kata atau salah dari penyajian dari kelompok 9, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan selamat sore.